Halo anak-anakku semua yang hebat, anak-anak Indonesia. Salam harmoni. Di sini masih dengan Bapak Ikade Widi Adnyana. Jadi Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak bisa menyimaknya dengan baik-baik, yaitu tentang aku dan kebutuhanku. Marilah kita belajar tentang aku dan kebutuhanku. Ini adalah pembelajaran IPAS kelas 4. Apa saja kebutuhanmu yang paling anak-anak perlukan? Yaitu satu ada disebut dengan kebutuhan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana caranya kita mendapatkan kebutuhan ini? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jenis kebutuhan manusia bermacam-macam bila dilihat dari kepentingan atau intensitasnya. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu atau seseorang tersebut akan terancam kehidupannya. Terdapat 3 macam kebutuhan primer, diantaranya yaitu adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan adalah kebutuhan utama, yakni makanan dan minuman. Sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. Jadi, kebutuhan kita yang pertama ini yaitu disebut dengan kebutuhan primer, yaitu makan, salah satu dari kebutuhan primer. Nah, ini adalah contohnya, yaitu adalah makan. Terus selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contoh, telepon genggam, kendaraan, sepatu, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari sepeda motor. Jadi sepeda motor sekarang di Indonesia dibagi sebagai untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya ada disebut dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya berupa kebutuhan barang mewah atau memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contoh mobil mewah, pergi berlibur, villa, barang bermerek, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi dan profesi seseorang. Sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Namun, keinginan pun harus didasari dengan kemampuan diri masing-masing. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik.
Maka dari itu, ada baiknya waktu pemenuhan kebutuhan diutamakan terlebih dahulu. Bagaimana mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktunya. Nah, di antara tadi contohnya itu adalah bisa disebut yaitu adalah mobil mewah, berlibur, dan membeli barang-barang yang mewah. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan waktu. Adalah kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, kebutuhan yang akan datang. Nomor 1, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis, sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu. Ada juga disebut dengan skala prioritas. Skala prioritas adalah suatu daftar yang kita buat untuk mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau berdasarkan tingkat urgensinya. Skala prioritas ini adalah hal yang sangat bermanfaat karena dengan membuat skala prioritas ini kita bisa memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting terlebih dahulu sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap kebutuhan yang paling penting akan terpenuhi dan tidak mengganggu kelangsungan hidup kita. Ada 4 kuadran yang bisa kita gunakan untuk membedakan kebutuhan kita. Jadi di sini anak-anak bisa membuat 4 kuadran itu sesuai dengan petunjuk yang dilaksanakan. Jadi, berikut ini adalah langkah-langkah menyusun skala prioritas, yaitu 1. Mencatat semua daftar kebutuhan. Nomor 2. Menyusun tingkat kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nomor 3. Membuat catatan kebutuhan dan alokasi dana. Nomor 4. Memilih kebutuhan mulai dari yang paling memberi manfaat secara optimal dari keseluruhan daftar kebutuhan. Nomor 5, memenuhi kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah dibuat. Jadi itu tadi tentang pembelajaran IPAS kelas 4, aku dan kebutuhanku. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia, terima kasih dan bisa mengikuti video-video yang akan Bapak berikan nanti selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam harmoni.